firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 21 Desember 2023, kitab 2 Samuel 5 ayat 11 sampai 16. Perikopnya istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Ibar, Elisua, Nepet, Yapia, Elisama, Eliada, dan Elipelet. Demikian. Ya. Jadi ini proses perjalanan reputasi Daud menjadi raja dari Hebron atau dari Yehuda ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia memimpin Israel, dan kemudian dalam perikop ini Hiram, raja negeri Tirus, mengirimkan bahan dan tukang untuk mendirikan istana bagi Daud. Nah, kemudian dalam perikop ini diceritakan bagaimana Daud kemudian mengambil istri dan lahir anak, ya, yang timbul lagi keturunannya. Nah, jadi dari perikop ini kita melihat bagaimana Daud yang diberkati, ya. Daud yang diberkati. Dalam perikop ini juga sesuatu keheranan sebetulnya, ya. Bagaimana Raja Hiram, Raja Tirus ini, Hiram ini menggerakkan untuk mengirim kayu dan para tukang untuk mendirikan istana Daud. Dan dalam perikop ini juga baru Daud menyadari, gitu ya, bahwa Tuhan mengangkat martabatnya. Nah, saya kira ini adalah pengharapan bagi siapapun yang percaya ketika dia tekun di dalam Tuhan, ketika dia suka mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan berkat, entah bagaimanapun caranya. Dan dalam perikop ini juga Daud sebagai orang yang beriman menyadari bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan ya mungkin juga bagi jemaat-jemaat yang saat ini, ya, yang secara umum diberkati, maka ya bersyukurlah. Dan ya mestinya ataupun bukti dari iman yang ada di dalam pikiran kita itu, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat martabat kita. Nah, jadi bersyukurlah, ya, bagi jemaat yang diberkati, dan janganlah itu menjadi batu sandungan atau membawa kita jauh dari Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Waktu susah, banyak berdoa,
banyak beribadah, tapi kemudian setelah diberkati Tuhan, justru timbul kesombongan. Dan itu ya tidak boleh terjadilah. Ataupun itulah bukti apakah kita itu memang sungguh-sungguh beriman atau tidak. Karena berkat Tuhan itu boleh saja terjadi bagi yang orang yang taat dan yang tidak taat pun bisa. Sama seperti ya istilahnya berkat umum ya. Semua mendapatkan cahaya matahari ya, orang yang tidak mengenal Tuhan juga mendapatkan berkat itu. Nah, tapi dalam perikop ini kita mengingatkan bagaimana seorang Daud yang menyadari bahwa apa yang dialaminya, orang-orang yang mungkin tidak dikenal, tapi kemudian membantu untuk mendirikan istananya, dan Daud menyadari bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat martabatnya. Nah, ini juga suatu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Dan kita pun, ya, saya kira ini pengharapan bagi siapapun yang percaya, bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan seperti apa yang diinginkannya. Jadi, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suka, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita suka. Dan dalam perikop ini, Raja Tirus itu membangun istananya Daud. Saya kira itu juga jadi renungan. Dan yang bagian kedua dari perikop ini menceritakan bagaimana lahirnya keturunan-keturunan Daud. Ya. Nah, kalau orang Karo pun dulu, kalau dia makmur, berhasil, ya istrinya banyak, gitu ya. Dan mungkin pada zaman ini pun bukan sesuatu yang salah, gitu ya. Dan dalam perikop ini diceritakan bahwa banyak anaknya yang lahir di Yerusalem. Nah, dalam budaya orang Yahudi, bahwa anak yang lahir itu itulah berkat Tuhan yang paling besar sebetulnya. Keturunan adalah berkat yang paling besar. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati Daud ini. Keturunan yang banyak. Sama seperti yang telah disampaikan Tuhan kepada Abraham. Keturunannya akan seperti pasir di pantai. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Bahwa itu adalah satu berkat Tuhan. Punya generasi yang banyak. Nah, jadi marilah kita melihat berkat itu, berkat yang terjadi pada Daud yang taat, dan itu juga menjadi pengharapan kita untuk tetap bertaat, untuk tetap taat, dan ya megenggam dalam setiap percobaan, dalam setiap tantangan kehidupan, dengan komitmen tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu yang kita lihat dalam imannya Daud. Dan dalam perikop ini ada berkat yang luar biasa. Ketuaan kalau si magikan kata di bata dengan si makaikan sa ibas keluh na tutup hari.